Nah, bersama dengan dibukanya secara online sistem penerimaan murid baru ini, sekolah-sekolah di berbagai daerah sudah mulai mematangkan sistem dan juga penerimaannya. Terutama karena SPMB sendiri menjadi sistem baru yang menggantikan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Bianca Sumendap di SMP 69 Jakarta. Bianca, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini persiapan SPMB di sekolah? Ya, selamat pagi Valerie, Febrian, dan pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini saya sudah berada tepatnya di SMP Negeri 69 Jakarta Barat. Dan pemirsa, saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi SPMB di SMP Negeri 69 Jakarta. Nah, pemirsa, memang saat ini sejak pagi tadi berdasarkan pantauan kami, sejak pukul 8 pagi tadi sudah dimulai untuk proses persiapan dari SPMB ini. Dan ini dia pemirsa, jadi memang untuk prosesnya sendiri dimulai dari yang pertama, ini para orang tua ataupun para wali murid ini mendaftar terlebih dahulu seperti itu, dan nantinya ini akan dibantu oleh pihak sekolah ataupun para petugas sekolah. Selanjutnya, setelah melakukan pendaftaran di sini, nantinya para orang tua murid ataupun para wali murid ini diarahkan untuk mengantri terlebih dahulu dan nantinya akan dipanggil untuk dibantu begitu untuk proses seleksi penerimaan murid baru ini yang nantinya di sini. Nah, Valerie, Febrian, dan pemirsa, kita akan berbincang langsung dengan kepala sekolah, yakni adalah Bapak Sugiarto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Pak, boleh dijelaskan ini, Pak, untuk SPMB tahun 2025 ini seperti apa dan seperti apa ini, Pak, kesiapan dari pihak sekolah sendiri? Oh ya, terima kasih, Pak. Sebenarnya pihak kami, pihak sekolah itu selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang tua, wali murid, untuk masyarakat. Ini pelayanan ini kita mulai dari waktu pra pendaftaran, sekitar 19 Juni, kemudian ada pengajuan akun. Kemarin dimulai tanggal 2 Juni. Kemudian hari ini pertama SPMB. Kita pelayanan tetap yang terbaik untuk orang tua, Pak. Baik, Pak. Kalau saya, ini kan ada 4 jalur begitu ya, Pak ya. Ini boleh dijelaskan juga dan apa yang membedakan, Pak, SPMB di tahun 2024 ataupun hingga tahun ini 2025. Karena kan ini perubahan begitu ya, Pak ya, di tahun 2024 kan sebelumnya adalah PPDB, betul ya, Pak ya. Boleh dijelaskan juga ini, Pak. Oh iya, sebenarnya relatif sama, Mbak. Mungkin ada persentase, memang kalau kita lihat ada jalur prestasi, afirmasi, kemudian domisili, kemudian mutasi. Persentase aja. Mungkin domisili sekarang jadi 50%, yang tahun sebelumnya itu tidak ada 50%. Kemudian mutasi yang tetap ini. Kemudian afirmasi ada perubahan, prestasi juga ada perubahan. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Jadi memang kalau untuk secara sistematisnya sendiri masih sama begitu ya, Pak ya. Memang tetapi ini adalah perubahan nama. Nah, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah bagaimana begitu, Pak, pelayanan ataupun bantuan begitu untuk para orang tua murid yang sudah hadir. Karena kan kalau kita lihat, Pak, ini prosesnya sendiri adalah sistem online begitu, Pak. Ini bagaimana ini, Pak, pelayanan dari pihak sekolah sendiri? Iya, pelayanan tentu masyarakat untuk sekolah kami itu yang utama, Mbak. Dari awal tadi saya sudah cerita. Nah, untuk pagi ini sampai kapanpun, nanti sampai siang, bahkan sampai sore selalu kita layani. Jadi kita memberikan yang terbaik sehingga masyarakat itu terlayani dan kita bukan asal melayani tapi memberikan yang terbaik sehingga tidak merasa kecewa, apalagi pulang sampai bingung, nah, jangan sampai. Jadi pikiran kita masuk sini udah selesai, jadi pulang itu udah istilahnya udah bebas gitu. Nah, karena kita punya peraturan dari peraturan menteri dan juga keputusan kepala dinas, itu yang jadi acuan kita bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat gitu, Mbak. Baik, jadi memang dari SMP Negeri 69 ini sudah sangat siap, betul ya, Pak ya, untuk proses dari seleksi penerimaan siswa baru ini. Nah, Valerie, Febrian, dan pemirsa, tidak lengkap ya rasanya kalau kita tidak berbincang begitu dengan salah satu wali murid ataupun orang tua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Ibu Kokom. Iya. Ibu boleh diceritain nih, Bu ya, kenapa begitu, Bu, memilih ke sekolah? Karena kan kalau kita lihat Ibu nih, Bu, proses dari SPMB ini kan online begitu ya, Bu ya. Kenapa nih, Bu, datang ke sekolah? Lebih meyakinkan saya untuk daftar ke sekolah ini karena saya yakin lah sekolah ini kan bagus pelayanannya. Jadi saya lebih memilih ke sekolah walaupun online juga untuk memastikan aja. Untuk memastikan ya, Bu ya. Tapi terbantu nggak nih, Bu, dengan adanya pelayanan dari sekolah ini? Seperti apa ini, Bu? Terbantu atau tidak? Terbantu banget, pelayanannya bagus, cepat,
baik banget pokoknya di SMP 69 ini. Baik banget ya Bu ya. Ibu kalau boleh diceritain juga kenapa sih Bu sebagai orang tua begitu ya Bu ya memilih begitu Bu ke SMP Negeri 69 ini? Siap. Saya ikutin anak ya Kak. Anak saya memilih SMP 69 ini karena lihat cerita dari teman-temannya, kakak kelasnya di SMP 69 ini banyak banget eskulnya, terutama di Paskib. Nah, anak saya lihat di situ, terus juga terjangkau juga dari rumah ke SMP 69 ini, pulangnya juga ada angkot juga yang dari SMP ini ke rumah, jadi anak saya milih di sini gitu. Jadi karena memang terbaik begitu ya Bu ya? Iya. Baik, terima kasih sekali Ibu untuk waktunya. Nah itu dia pemirsa perbincangan kami terkait dengan hari pertama untuk dimulainya pendaftaran dari seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2025. Tentu Valerie, Febrian dan pemirsa kita bisa sampaikan begitu ya, baik dari proses dari sekolah ataupun wali murid maupun orang tua ini sudah sangat siap begitu. Jadi memang diharapkan begitu proses hari ini pendaftaran yang dimulai dari 16 Juni hingga nantinya akan diselesaikan pada 10 Juli 2025 ini bisa terlaksana dengan baik dan diharapkan untuk setiap orang tua murid dan guru juga bisa terbantu begitu. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Bianca Sumenda melaporkan langsung dari SMP 69 Jakarta. Selamat kembali bertugas. Wah Febrian, gimana tuh tadi kita melihat sistem pendaftaran SPMB yang pertama, tadi sih katanya berjalan lancar ya. Tapi kan biasanya ini yang namanya pendaftaran online pasti suka ada kendala nih. Misalnya koneksi internet yang tiba-tiba terputus atau tiba-tiba ngehang tuh udah daftar, ternyata tidak terdaftar. Banyak kendalanya Jadi juga. harus make sure ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal koneksi internet, ini juga sebenarnya Anda bisa cek langsung pemirsa untuk Jakarta. Ada websitenya dan juga dijelaskan ya, untuk SD ada 7 jalur, SMP ada 9 jalur, SMA 9 dan juga SMK 8 jalur. Jadi semuanya sudah siap di sini dan juga masing-masing harus memanfaatkan semaksimal mungkin agar nanti siswa-siswa ini bisa memilih sekolah yang benar-benar maksimal ya yang mereka pilih. Nah, kalau tadi di Jakarta situasinya seperti itu, gimana dengan lokasi di Tangerang? Kita bergabung dengan rekan kami, ada Aris Setia di Kabupaten Tangerang, tepatnya di SMA 1 di sana. Nah, selamat pagi Aris, seperti apa sistem SPMB di sana saat ini? Ya, selamat pagi Febrian dan juga pemirsa, bahwa pantauan sampai dengan saat ini dari SMAN Negeri 1 Kabupaten Tangerang, proses pendaftaran ataupun penerimaan murid baru di sini juga sudah berlangsung. Sejak dibuka pada tengah malam tadi, pukul 00 waktu Indonesia Barat, proses SPMB ini masih terus berlangsung, namun kita ketahui bersama bahwa sistem penerimaan murid baru ini menggunakan sistem online terhitung mulai 16 Juni hari ini sampai dengan 23 Juni 2025. Dan saat ini seperti yang terlihat di layar kaca, tim verifikator ataupun operator dari SPMB yang ada di SMAN Negeri 1 Kabupaten Tangerang ini tengah bersama-sama bekerja untuk memastikan terkait dengan penerimaan murid baru ini bisa berjalan lancar. Dan saya akan mengajak salah satu tim verifikator ataupun operator ini untuk berbincang langsung untuk mengetahui bersama terkait seperti apa proses penerimaan murid baru yang sudah berlangsung sampai dengan pagi hari ini dan berapa kira-kira data calon murid baru SMAN 1 Kabupaten Tangerang ini yang sudah masuk ke dalam sistem. Sudah bersama saya pagi ini. Selamat pagi Mas Hafiz. Selamat pagi. Oke. Mas Hafiz, mungkin bisa disampaikan sampai dengan pukul 8:30 pagi ini sudah ada berapa data calon murid baru yang masuk? Di sini kan berbagai jalur Pak ya. Di sini ada domisili untuk pengajuannya, yaitu saat ini ada 57 untuk jalur domisili. Selanjutnya prestasi akademik, di sini ada 23 pendaftar. Selanjutnya untuk jalur mutasi itu belum ada, masih kosong. Untuk jalur afirmasi itu ada 10 pendaftar, dan prestasi non-akademik itu ada 4 pendaftar sampai saat ini. Mas Hafiz, ini terkait dengan sistem penerimaan murid baru. Ini kan kita ketahui bersama erat kaitannya dengan teknologi jaringan. Nah, ini untuk mengantisipasi
adanya gangguan jaringan. Ini seperti apa yang dilakukan oleh tim verifikator di SMA N1 Kabupaten Tangerang? Apabila terjadi gangguan jaringan, kita koordinasi terlebih dahulu kepada tim yang dari provinsi tentunya ya, pengambil kebijakan. Kita koordinasi terlebih dahulu bagaimana apabila terjadi kendala jaringan di internetnya atau di aplikasinya. Nah, kita koordinasi dulu, baru kita lanjutkan dari koordinasi tersebut. Oke, terima kasih banyak Mas Hafiz. Bisa dilanjutkan kembali untuk melakukan pengecekan. Dan saya itu juga, Febrian, saya akan mengajak berbincang langsung Kepala Sekolah SMA N1 Kabupaten Tangerang. Sudah bersama saya, ini Bu Jamilah Sujana. Selamat pagi, Bu Jamilah. Selamat pagi. Bu Jamilah, dengan berlangsungnya SPMB hari pertama ini, seperti apa persiapan secara keseluruhan begitu dari SMA N1 Kabupaten Tangerang? Dari persiapan sudah dari jauh-jauh hari. Kita juga sosialisasi di minggu lalu sudah kita laksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang terdiri dari, di sana juga ada dari Muspika hadir, karena bagaimanapun dari keempat jalur itu kita akan melibatkan ada Dinsos diantaranya, Disduk Capil, kemudian KONI, Dispora, lalu Pak Camat dari kedua wilayah, karena domisili ini nanti wilayahnya yaitu yang kita ambil adalah Kecamatan Balaraja dan Sindang Jaya, maka dua camat itu juga hadir. Selain itu juga dari perwakilan sekolah-sekolah SMP dan MTS, dan dari SMA yang menjadi partner kami, jadi SMA swasta yang mengadakan program sekolah gratis juga kami undang. Selain itu juga media, wartawan juga kita hadirkan di sini. Selain dari Dinas Pendidikan KCD atau KCD wilayah Kabupaten Tangerang sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Bu Jamilah, ini melihat SPMB hari pertama begitu, kira-kira nanti Ibu melihat dari 4 jalur ini, mana Bu jalur yang begitu banyak peminatnya? Biasanya domisili ya. Kalau tahun lalu kan zonasi, kalau sekarang namanya domisili. Hanya perbedaannya untuk yang domisili sekarang itu lebih didahulukan untuk penilaian rapot terlebih dahulu, baru jarak gitu. Biasanya itu domisili yang banyak. Bu Jamilah, ada pesan khusus nggak begitu untuk para orang tua, wali murid ataupun calon siswa yang akan mendaftar SPMB di Kabupaten Tangerang ini, Bu? Baik, masyarakat wilayah Kabupaten Tangerang umumnya, khususnya untuk yang di wilayah Balaraja maupun yang di Sindang Jaya yang mempunyai kecamatan yang berdekatan, masyarakat sekitar jangan khawatir. Untuk aplikasi, insya Allah aplikasi dari tahun ke tahun Dinas Pendidikan Provinsi Banten semakin membaik. Bila ada hal-hal yang sulit untuk masuk pada aplikasi, silahkan di website kami ada pelayanan dan pengaduan di bagian informasi. Kemudian kalau juga masih tidak bisa, silahkan datang untuk ke sekolah. Terima kasih banyak Ibu Jamilah Sujana, Kepala Sekolah SMA N1 Kabupaten Tangerang, sudah bergabung bersama dengan Metro TV. Dan seperti informasi yang disampaikan sebelumnya bahwa proses pendaftaran online SPMB Kabupaten Tangerang ini berlangsung mulai hari ini 16 Juni 2025 sampai dengan 23 Juni 2025 dan akan dilanjutkan kemudian dengan proses verifikasi pada 16 sampai dengan 25 Juni 2025 dan kemudian dilanjutkan lagi dengan proses pengalihan kuota serta rapat kelulusan pada 26 hingga 29 Juni 2025 dan nanti pada 30 Juni ini akan dilangsungkan pengumuman terkait dengan SPMB 2025 Kabupaten Tangerang dan pada 1 hingga 4 Juli 2025 nanti akan dilaksanakan proses daftar ulang siswa. Dan tadi juga Febrian serta Valeri, kami sempat menemui salah satu orang tua ataupun calon murid yang kebetulan memang datang ke sini untuk mengkonfirmasi terkait dengan proses SPMB yang berjalan. Dan tadi kami sempat berbincang bahwa sempat menyampaikan, mengutarakan terkait dengan sedikit kendala yang dihadapi
Dan disampaikan juga tadi oleh orang tua ataupun wali murid ini bahwa sistem penerimaan murid baru ini pertama kalinya mereka dapati ataupun mereka lakukan, sehingga memang masih ada beberapa hal yang perlu diperiksa ataupun dikonfirmasi ulang sehingga mereka datang ke SMA N1 Kabupaten Tangerang ini untuk memastikan terkait dengan sistem penerimaan ini bisa berjalan lancar. Untuk sementara demikian, Febrian dan juga Valeri kembali ke studio. Dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang, Banten, selamat kembali bertugas. Ada banyak pilihan dan juga caranya ya untuk bisa masuk sekolah sekarang. Selalu menarik diikuti, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, termasuk untuk memilih universitas, Valeria. Ini menarik sekali untuk kita ikuti. Dari SD sampai kuliah semuanya banyak yang harus dilakukan ya untuk mendaftar ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.